Hiyo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari cerita manga Sakamoto Days yang ada pada chapter 223. Nah, sebelum membahasnya, Tabagan akan segarkan ingatan kalian pada chapter lalu yang kita diperlihatkan scene yang mencoba untuk memompa jantung dari Sakamoto dengan upayanya agar bisa memulihkan Sakamoto. Setelah itu, Sakamoto pun dibawa ke neneknya untuk diobati. Sementara itu kita bisa melihat di chapter kemarin juga ada reuni menarik antara Nagumo dan juga Shishiba. Akhir chapter pun memperlihatkan pertemuan antara Oki dan juga Nagumo yang dimana mereka berkelahi dengan upaya negosiasi tawaran yang diajukan oleh kedua orang tersebut gagal. Nah, jadi bagaimanakah cerita selanjutnya? Sebelum membahasnya, Tabagun butuh bantuan kalian dengan cara like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan dari Sakamoto Days yang terbaru. Sakamoto Days chapter 223 mendapatkan judul Sombong. Chapter ini kembali melanjutkan cerita apa yang terjadi pada chapter sebelumnya yang memperlihatkan pertemuan antara dua orang pembunuh bayaran yang sedang bernegosiasi satu sama yang lainnya, Nagumo dan juga Oki. Kali ini terlihat berada di sebuah tempat makan dengan memesan secangkir kopi dan duduk bersantai selepas mereka terakhir kali gelut di dalam mobil. Catatan awal yang kita dapatkan pada chapter kali ini, Nagumo melawan Oki, pertarungan yang berakhir sebelum mereka berdua menangkap darah dingin mereka masing-masing. Yup, panel ini pun memperlihatkan mereka berdua dengan bersantai di tempat duduk mereka masing-masing menikmati secangkir kopi yang mereka pesan sebelumnya. Gelut pun kembali berlanjut setelah Nagumo yang melihat ada sebuah pisau bersama dengan beberapa alat makan di dekatnya. Pria ini langsung melemparkan pisau tersebut ke wajah dari Oki, dan tentu saja Oki dengan sigap menghentikan benda tersebut menusuk wajahnya yang kemudian pisau itu pun terlihat tertancap di dinding. Pertarungan sekarang berlanjut dengan Nagumo yang memperlihatkan kemampuan teknik kaki miliknya yang menghantam tubuh dari Oki keluar dari restoran tersebut. Hal ini pun diselingi dengan para pengunjung di sana yang masih menikmati hidangan mereka masing-masing. Nah, setelah ditendang keluar, kemudian kita pun melihat kembali Oki yang kembali mendekati dirinya ke restoran tersebut dengan kembali menyeruput kopinya dengan dia bilang bahwa dia tidak bisa bersantai dengan kopi yang dipesannya ini karena Nagumo terlihat benar-benar agresif. Nagumo pun bilang ke Oki bahwa dia melupakan sesuatu dan ini adalah sebuah bill alias nota pesanan yang mereka miliki. Tentu saja Oki marah dan bilang bahwa dia tidak memerlukan hal itu lagi, dan kita pun melihat mereka berdua terjun dari gedung tingkat restoran tersebut keluar. Dan kita melihat di sini mereka berupaya untuk kembali bertarung di luar gedung. Disinilah kita mendapatkan panel epik di mana memperlihatkan akhirnya kali ini kedua pembunuh bayaran ini pun serius bertarung dengan menggunakan senjata andalan mereka yang menjadi ciri khas dari mereka masing-masing. Oki dengan tombaknya, sementara Nagumo dengan pisau serbagunanya. Pada saat mendarat di sinilah Oki kemudian mengatakan ke Nagumo bahwa kau bilang bahwa JAA yang baru ini akan kalah begitu saja karena tidak bersama denganmu dan juga yang lainnya. Coba berikan aku alasan yang benar-benar bisa untuk diterima akan pernyataanmu tersebut. Dan jangan sombong untuk saat ini Nagumo. Hari-hari yang didominasi oleh organisasi order sebenarnya sudah lama hilang. Hari ini kita semua sudah mulai mempersiapkan untuk mencari bakat-bakat yang sangat luar biasa dalam bidang pembunuh bayaran. Nah, kemudian di sini pun kita diperlihatkan adanya dua orang pria yang bersantai berjalan di suatu tempat. Mereka semua di sini melewati penjagaan dari kantor polisi. Disinilah kemudian dua orang ini bilang bahwa apakah keamanan publik untuk saat ini sudah lebih buruk untuk belakangan ini. Mereka bilang sekarang apakah itu bisa dipanggil sebagai GAA yang baru. Nah, di sini kemudian dua orang random ini pun menggertak polisi yang berjaga di sana. Bahwa polisi di sana masih belum memaksimalkan tugas yang dia lakukan kepada masyarakat. Dan orang ini bilang juga bahwa polisi ini hidup dari pajak mereka dan tentu saja polisi ini wajib untuk melakukan pekerjaannya dengan benar. Yup, dan disinilah momen brutal sang polisi mendar mulut dari pria yang berkata-kata padanya tersebut. Pak polisi tersebut pun kemudian mengatakan bahwa dia untuk saat ini ingin menjadi seorang polisi dikarenakan dia sangat ingin menggunakan senjata. Namun untuk saat ini membunuh adalah hal yang legal, jadi dia pun berterima kasih kepada GAA yang baru. Disinilah kemudian polisi tersebut memperlihatkan adanya semacam surat formulir bahwa dia sedang diintai oleh organisasi New GAA untuk menjadi rekrutan berikutnya. Pak polisi tersebut
tersebut di sini pun berasumsi mungkin saja ini dilihat dari skillnya untuk menembak yang luar biasa. Kemudian setelah itu di dekat dari polisi ini ada seorang ibu-ibu bersama dengan bayi yang berada dalam stroller yang sedang menangis. Itu pun kemudian dilihat oleh satu orang gendut yang mendekati ibu tersebut dengan bilang bahwa dia sangat tidak menyukai bunyi bayi yang berteriak dan juga menangis. Pria brengsek ini pun bilang bahwa bayi tersebut memiliki wajah yang jelek saat dia sedang menangis. Yup, dan momen brutal lagi pun terjadi pada panel berikutnya yang memperlihatkan goresan kecil pada leher dari si pria, dan pria ini pun menyudahi ejekan yang dialamatkan ke bayi tersebut. Kita lanjut, sekarang kita menuju ke sebuah tempat di mana ini adalah tempat upacara kelulusan yang bernama Kansai Academy of Assassin. Di sini kita bisa melihat adanya beberapa orang yang membicarakan terkait dengan perekrutan dari JAA yang baru yang sedang mencari para pembunuh bayaran yang kuat, dan disinilah kita diperlihatkan adanya dua orang yang menjadi top of the class dari perekrutan ini. Yap, inilah dua orang tersebut dan kita masih belum tahu bagaimana dan apa yang menjadi alasan dari JAA yang baru merekrut mereka berdua. Di sini mereka berdua pun juga mempunyai formulir yang sama dengan polisi yang sebelumnya kita lihat di chapter awal. Mereka berdua ini pun jauh-jauh akan pergi ke Tokyo untuk melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh JAA yang baru ini. Dan akhir chapter ini pun memperlihatkan adanya Gozu dan juga Torres yang mendekati dua orang tersebut. Oke, chapter ini kembali melanjutkan pertarungan antara Nagumo dan juga Oki di sebuah kafe. Mereka saling bicara dan menyerang lewat dialog yang menegangkan. Oki menuduh Nagumo terlalu sure tentang kekuatannya. Dia juga menyoroti rasa percaya diri yang ekstrim sebagai bentuk sifat dari sombong milik Nagumo. Akhir chapter ini pun memunculkan dua pembunuh bayaran yang baru yang tiba di Tokyo, menambah ketegangan dan kemungkinan konflik baru dari cerita Sakamoto di selanjutnya. Nah, untuk judul chapternya yakni sombong tentu mengarah ke Nagumo. Nagumo bersikap penuh percaya diri bahkan saat Oki menghadapnya. Dia menyatakan bahwa tanpa dirinya dan juga Sakamoto, pihak Order pasti akan kalah. Ini bukan hanya ancaman, ini bentuk kesombongan nyata tentang kemampuannya. Kemudian juga Oki menyindir terhadap ketidakterbatasannya. Oki sendiri menunjukkan sisi dari kesombongannya juga, yakin bahwa idealnya lebih superior dari visi dari Nagumo. Ini pun menyatakan bahwa Nagumo ini keliru dalam loyalitas dan juga arahnya sekarang. Kemudian pada percakapan dan juga aksi mereka di kafe ini pun menggambarkan konflik ego dari keduanya. Sikap percaya diri yang berlebihan menghadirkan ketegangan yang serius. Pertarungan bukan hanya soal siapa yang menang, tapi siapa yang akan lebih yakin akan superioritasnya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisa saja akan ada pertarungan menarik antara beberapa klan. Misalkan saja Torres dan Tanabata melawan Shishiba dan juga Asaragi. Belum lagi Sakamoto yang akan kembali bangkit. Dan juga strategi dari Usuki pun berkembang. Pengenalan dari karakter baru pada chapter ini pun menghubungkan bahwa Order ingin menekankan kepercayaan diri yang terlalu tinggi dengan serangan mereka yang akan tidak terduga. Yep, overall Nagumo sekarang di sini sangat percaya diri dan bahkan terlalu yakin bahwa kehadirannya adalah penentu dari kemenangan. Sementara itu, Oki menolak idealisme dari Nagumo yang tegas. Ini pun menunjukkan sisi kesombongan dari Oki ini sendiri. Yep, jadi kita tunggu saja chapter berikutnya di minggu depan. Terima kasih sudah menonton. Dan sekian dari pembahasan Tamagon terkait dengan chapter terbaru dari Sakamoto Days.